Oke. Nah, ini gejala-gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di sekolah kita ya. Mengapa kurikulum merdeka terjadi? Nah, ini yang belum dijelaskan ini tadi ya. Ah, apa tantangan abad 21 in a fast changing ya. Fast changing itu apa nih? Fast changing. Apa yang bagus bahasa Inggrisnya? Perubahan yang cepat, perubahan yang Nah, di hidup ini terjadi perubahan yang cepat. Ini tantangan Anda ya. Saudara, kalau banyak tidur sekarang, 1 menit saja, tiba-tiba orang mengumumkan calon presiden. Anda terkejut nanti. Orang sudah mendengar calon presiden, Anda baru 2 hari mengatakan, oh, udah ada ya calon presiden. Padahal orang perubahan sesuatu sangat cepat. Oh, apapun ya, aspek bisnis, aspek ekonomi, aspek pendidikan, interconnected world, dunia saling terkait. Apa yang terjadi di daerah orang lain akan terlihat oleh kita dalam waktu yang sangat cepat. Dunia sudah saling tergabung ya. Education must change to prepare students for success in life. Nah, kalau begitu dunia pendidikan mesti mendorong studennya untuk sukses. Suksesnya apa? Bukan sukses IPK, saudara ya. Jangan Anda berpikir nilai juga lagi zaman sekarang. Nilai saya cum laude, yudisium, dengan pujian. Oh, bangga ya. Tapi tidak sukses dalam hidup. Pulang kampung, pas di kampung tidur di rumah. Itu yudisium dengan pujian. Nah, ini kan sedang diimbaukan sekarang itu ya. Jangan bangga dulu dengan itu. Kita diharapkan harus sukses dalam hidup. Itu yang saya katakan kemarin. Belajarlah hidup itu, pulang sekolah, apa yang bisa dikerjakan dalam hidup kita, mau jualan, mau bergabung dengan organisasi yang semuanya untuk melatih keterampilan kita. The modern global economy doesn't pay you for what you know. Nah, ini penting. Ya, modern global economy, ekonomi global dunia modern. Nah, ini aspek ekonomi ya. Dunia modern global economy doesn't pay you, tidak mau membayarmu for what you know, apa yang kamu ketahui. Jadi orang tidak bayar kamu, apa yang kamu ketahui? Bukan itu, saudara. Nanti Anda pergi ke sekolah, di tesnya, berapa kompetensi guru? 4, Pak. Bukan itunya. Because the internet knows everything. Karena internet sudah tahu segala-galanya. Internet itu, saudara, sudah tahu segala-galanya. Kalau ilmu yang Anda banggakan ke orang, orang tidak percaya lagi. Karena internet itu sudah punya. Sekarang yang terbaru namanya AI. Apa itu? Siapa yang tahu AI? sistem AI apa AI? Artificial intelligence. Intelligence, kecerdasan buatan. Sudah ada aplikasinya di Play Store, sudah ada di Google, tinggal klik apa yang mau dipelajari, dia tahu semua itu. Siapa presiden Amerika, nggak tahu, Anda tanya di sana keluar dia. Lebih canggih dari Google. Saudara. Anda mau membahas ini, tantangan abad 21, klik di sana keluar dia. Tadi ada yang bertanya tadi, apa kelemahan? Nah, itu saya share di WA group kan. Apa kelemahan kurikulum merdeka? Tadi sudah dilihat kan?
Itu kerja AI itu, tidak saya yang menulis itu. Baru 5 detik saja saya ketik kelemahan kurikulum Merdeka, keluarlah 1, kurang standar yang jelas. Itu bukan saya yang nulis, AI itu yang nulis. 2, tidak mempersiapkan siswa untuk ujian nasional. Anda lihat di WA Group ya. 3, terlalu banyak kebebasan. 4, kurangnya fokus pada mata pelajaran inti. 5, sulit diimplementasikan secara seragam. 6, kurangnya pemantauan dan evaluasi. 7, membutuhkan guru yang berkualitas. Ada 7 kelemahan. Siapa yang buat itu? Itu internet tadi saya buat 1 menit keluar dia. Lalu, because internet knows everything. Internet itu sudah tahu segala-galanya. The world economy pays you for what you can do with what you know. Tetapi nanti dunia itu akan membayarmu. Untuk apa kamu dibayar? For what you can do. Apa yang bisa kamu lakukan. Bukan apa yang kamu ketahui. Paham, Tom? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham. Pays for you for what you can do. Apa yang bisa, yang dapat kamu lakukan dengan what you know, dengan pengetahuan kamu tadi. Kamu tahu ini, coba lakukan di sana. Gitu. Jadi sinkron antara pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu menurut Anders Gleiser ya. Nah, itu. Nah, ini kecerdasan, 3 kecerdasan ya. 3 tadi sudah dijelaskan. Keterampilan belajar, keterampilan literasi, keterampilan. Ini orang yang sukses itu nanti, saudara. Anda akan dikatakan sukses kalau punya 3 keterampilan ini. Keterampilan belajar, oke, yes. IPK, yudisium, oke. Tapi apakah sesudah Anda itu akan belajar lagi enggak, membaca lagi enggak? Maka butuh keterampilan literasi, saudara ya. Anda harus belajar terus information literacy. Cari lagi informasi baru. Kalau Anda sudah jadi sarjana, apa informasi baru? Bagaimana mengajar yang baru? Bagaimana model yang baru? Bagaimana alat yang baru? Nah, itulah. Oke, membacanya bagus. Belajarnya sudah bagus. Tapi bagaimana dengan hidup Anda? Keterampilan hidup dan berkarir. Fleksibilitinya ada enggak kalian? Leadership-nya ada enggak? Ya. Inisiatifnya ada enggak? Kalau bekerja hanya suka disuruh, no itu enggak bisa lagi hidup sekarang. Menunggu disuruh orang baru bekerja, inisiatif enggak ada, kepemimpinan enggak ada jiwa kepemimpinan, no juga enggak bisa hidup zaman sekarang. Flexibility harus flexibility. Kalau filsafat saya seperti air mengalir. Tahu flexibility seperti air mengalir? Dia pergi kemana-mana, tapi dia tidak pernah takut menghadapi tantangan. Dia bisa kalau dia menghadapi batu besar, dia bisa minggir ke kanan, cari jalan lain. Gitu filsafat air. Itu dalam bahasa kitanya flexibility. Itu saudara ya. Productivity, produktivitas sedikit. Jangan jadi mental konsumen. Apa mental konsumen? Punya TikTok tapi sukanya nonton saja, tapi tidak pernah mengupload video. Itu konsumen namanya itu. Bukan productivity, tidak produktif. Kenapa tidak dibuat juga konten yang bisa dilihat orang? Contoh ya. Gitu. Kita ini konsumen ya, konsumtif. Padahal masa depan itu harus productivity. Sifatnya adalah memproduksi, menciptakan, membuat sesuatu. Yang ke-12 social skill. Nah, ini ada 5 ini keterampilan hidup yang harus
ditanamkan kepada anak-anak kita masa depan, tantangan mereka. Dan itu harus dimulai oleh Anda calon guru. Lalu bagaimana madrasah? Nah, madrasah khasnya tadi sudah dikatakan, saudara, di madrasah religius. Saudara, hidup ini ya harus ini dunia, Anda berada di kehidupan dunia ini ya. Kehidupan dunia umur 7 apa ini? Berapa umur Anda ini? 18, 20 ya, berada di sini. Berada di enggak ada apa saya. Mana apanya ini enggak ada ya. Nah, nanti umur 7 sampai 63 itu kita sibuk dengan bekerja. Tapi secara spiritual kita akan menghadapi masa yang akan panjang, saudara. Maka oleh sebab itu kita di dalam madrasah religius itu bagaimana menanamkan nilai-nilai ibadah dalam setiap pekerjaan kita. Ya, fisik kita nanti akan melemah. Kalau Anda 18 masih naik ini sampai umur 40. Sampai umur 40 nanti akan turun. Nah, kalau saya sudah mulai turun ini. Puncaknya hanya umur 40 fisik kita itu kuat. Kalau 46 kayak saya sudah mulai turun ke 36. Turun, kembali ke umur, turun. Sampai nanti sama umur 7 tahun dengan umur 63 tahun. Dan Anda lihat nanti di salah satu foto, anak kecil didorong pakai roda mobil. Nanti orang tua yang umur 60-70 juga didorong pakai roda mobil. Kenapa? Fisiknya sudah diambil oleh Allah. Maka kehidupan yang abadi itu nanti adalah kehidupan akhirat. Nah, karakteristik madrasah itu, karakteristiknya adalah bagaimana menjadikan apa yang paling penting di sini adalah karakter. Nah, harus secara eksplisit dalam CP ya. Orientasi nilai spiritual ya. Kemudian orientasi nilai spiritual sofistik dalam pendidikan sehingga tidak sekuler. Kita tidak sekuler. Kemudian ini dimensi ukhrawi ya. Dimensi ukhrawi kita harus ada setiap belajar, meniatkan karena Allah, pergi ke kampus, baca doa, ya Allah saya mau belajar, ya Allah tambah ilmu saya, ya Allah saya mau bekerja, ya Allah tambah rezeki saya, ya Allah saya bikin tugas, ya Allah mudahkan tugas saya, ya Allah. Pokoknya komunikasi spiritual kita tetap, itu cirinya mahasiswa atau orang yang sekolah di madrasah, itu anak-anak yang kita lahirkan. Asesmen diagnostik, ini ada macam-macam asesmen, pembelajaran berdiferensiasi, layanan pendidikan inklusif, nah ini kemerdekaan belajar, moderasi. Jadi madrasah macam-macam, madrasah harus kreatif dan inovatif. Inti perubahan kurikulum merdeka itu di kelas ya, nanti dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran. Nah nanti mungkin nanti lebih spesifik nanti umpamanya kurikulum dengan segala perubahannya, terjadinya perubahan di kelas. Suasana kebatinan di kelas harus berubah. Suasana kebatinan itu apa? Guru dengan siswa ada hubungan mahabbah, kayak gitu, hubungan kasih sayang ya. Cara mengajar guru juga harus berubah, semangatnya harus berubah, cara belajar sepanjang hayat. Terjadinya perubahan di kelas inilah menjadi fokus utama kurikulum merdeka. Nah, itu saudara tambahan dari saya tentang paradigma pendidikan di madrasah dan kenapa muncul kurikulum merdeka yang kita ambil kemarin dari pelatihan secara nasional. Semoga Anda memahaminya. Oke. Saya kembalikan ke moderator dulu. Nah, karena saya tadi menambahkan slide-nya yang belum disampaikan aja. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan sedikit tentang materi pada hari ini. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi kepada kelompok, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan.
Baik, perkenalkan nama saya Rami Sari, izin menjawab pertanyaan dari Sylvia Ramadhani, yang mana pertanyaannya apa saja tantangan bagi guru untuk kurikulum mereka ini. Baik, yang pertama tantangan bagi guru atau kelemahan yang ada pada guru mengenai kurikulum mereka ini, yaitu guru harus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pada peserta didik tersebut, yang mana pada kurikulum mereka ini pengetahuan peserta didik harus seimbang dengan keterampilan yang ada pada peserta didik. Dan selanjutnya guru harus lebih banyak belajar mengenai apa itu kurikulum merdeka, dikarenakan kurikulum merdeka ini baru, sehingga gurulah yang lebih aktif di dalam pembelajaran, di dalam proses belajar mengajar. Dan selanjutnya guru juga harus lebih banyak untuk belajar mengenai apa itu kurikulum merdeka dan apa itu bagaimana mengajarkannya kepada peserta didik, sehingga guru juga baru memahami apa itu kurikulum merdeka, sehingga pembelajaran kurikulum mereka ini kurang sempurna didapatkan oleh peserta didik dikarenakan barunya kurikulum mereka ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemakalah. Selanjutnya, apakah ada dari kelompok yang akan menambahkan jawaban atas pertanyaan dari saudari Sylvia Ramadhani sebelum saya lemparkan kepada audiens? Yang dimana inti dari pertanyaan tersebut adalah tantangan guru di dalam kurikulum merdeka ini. Apakah ada dari kelompok atau yang akan menambahkan sebelum saya lemparkan kepada para audiens? Jika tidak ada, maka apakah ada dari para audiens yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari saudari Sylvia Ramadhani yang inti pertanyaannya apa? Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sri Sylvia dengan NIM 2121148. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Sylvia Ramadhani, yang mana pertanyaannya, apa tantangan bagi seorang guru dalam menerapkan kurikulum merdeka? Yaitu tantangan bagi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka ialah seorang guru harus mampu memahami konsep dan prinsip kurikulum merdeka dengan baik sehingga dapat menerapkannya dengan tepat dan efektif. Nah, yang kedua, seorang guru juga harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi siswa secara tepat dan akurat, serta memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran agar dapat menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam penerapan kurikulum merdeka sehingga tidak terjadi perbedaan antara guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, menjamin kesetaraan pendidikan bagi semua siswa, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya, menyelesaikan masalah teknis dan administratif dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, seperti penyediaan bahan ajar dan pelatihan untuk guru. Selanjutnya, seorang guru memastikan evaluasi hasil belajar yang efektif dan akurat sehingga dapat menilai keberhasilan dari implementasi kurikulum merdeka dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk selanjutnya. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, guru dapat menjalankan kurikulum merdeka dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa dan pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada
audiens yang telah menambahkan. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari saudara? Menambahkan moderator. Silahkan kepada Baik, saudari. saya Daga Lestari dengan NIM 2121053 izin menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Sylvia tadi. Jadi tantangan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka ini yaitu karena sarana dan prasarana yang kurang memadai, maka keterbatasan guru untuk menyampaikan materi dan dalam melanjutkan proses PBM terbatas karena sarana dan prasarananya itu tidak lengkap. Sehingga tantangan itulah yang membuat guru kurang untuk menguasai materi dalam penyampaian proses PBM tersebut. Dan implementasi kurikulum ini tidak akan memiliki tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Jadi tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dalam penerapan kurikulum merdeka ini jika seorang guru tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Keterbatasan referensi dan akses yang dimiliki dalam pembelajaran belum merata dan manajemen waktu yang diberikan oleh guru itu tidak terterapkan secara baik. Jadi proses PBM dan tujuan pembelajaran dalam menerapkan kurikulum merdeka ini tidak akan tercapai karena gurunya yang kurang berpengalaman dalam kemerdekaan belajar tersebut dan keterbatasan referensi serta manajemen waktu guru yang kurang. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Sylvia Ramadhani? Baiklah, jika Menambahkan moderator. baik, silakan kepada saudari pemakalah. Baik, setelah tadi yang beberapa teman-teman jelaskan, adanya kelemahan pendidik terhadap kurikulum merdeka ini, di balik beberapa tantangan pendidik atau guru untuk mengikuti kurikulum merdeka ini, maka patut kita apresiasi beberapa guru yang berusaha untuk mengikuti sebuah pelatihan ketika ia pulang sekolah agar siswanya dapat lebih sempurna untuk sebuah pembelajaran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rahmisari sebagai pemakalah. Mungkin untuk mengingat waktu yang terbatas, saya rasa cukup dahulu, maka dari ketiga pertanyaan tersebut saya akan mengembalikan kepada penanya. Yang pertama kepada saudara Faizur. Dari penjelasan pemakalah tadi, apakah saudara sudah paham? Saudara Faizur? Alhamdulillah sudah paham, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Vero Aprilian Andalas, apakah sudah paham mengenai pertanyaan yang dilontarkan kepada pemakalah? Saudara Vero? Sekali lagi, saudara Vero Aprilian Andalas. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga sambil menunggu saudara Vero menjawab. Dari saudari Sylvia Ramadhani, dari pertanyaannya apakah sudah paham terhadap jawaban yang diberikan pemakalah dan beberapa audiens tadi? Alhamdulillah, insya Allah saya sudah paham. Dapat saya simpulkan yaitu pertimbangan-pertimbangan dari perubahan paradigma pendidikan di madrasah itu saya dapat simpulkan mendapatkan 5
pertimbangan yang pertama itu metode pembelajaran guru tersebut tidak paham metode pembelajaran apa yang dia pakai. Yang kedua itu guru harus banyaknya lagi belajar untuk kurikulum merdeka. Ketiga itu media pembelajarannya tidak cukup. Dan keempat, guru tersebut tidak mempunyai pengalaman belajar. Dan kelima, guru harus banyaknya lagi untuk memahami kurikulum belajar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudari. Sekali lagi kepada saudara Vero, apakah sudah paham terhadap jawaban atas pertanyaan saudara? Alhamdulillah, moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang dan juga kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan. Baiklah, dengan terjawabnya semua pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya kepada makalah, maka diskusi kita pada hari ini kita cukupkan dan kita tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kendali perkuliahan selanjutnya kami mintakan kepada Bapak untuk mengendalikan perkuliahan. Kepada Bapak Baik. kami persilakan. Cukup ya kuliah kita hari ini sebagai beberapa penjelasan. Slide-nya ada di WA Group. Tolong dibaca lagi, dipahami betul apa yang akan Anda hadapi nanti jadi guru dan apa yang Anda hadapi sekarang ketika jadi mahasiswa ya. Tentu dimulai dari diri kita sekarang. Kalau mengajarkan anak kreatif, gurunya tidak kreatif juga tidak bisa. Mengajarkan anak flexibility, gurunya tidak flexibility, maka mulailah dari diri Anda ya. Keterampilan-keterampilan tadi, mulailah latih diri Anda dari sekarang ya. Nah, karakteristik apapun nama kurikulum terlepas kurikulum merdeka ada kelebihan, ada kekurangan. Yang inti dari perubahan kurikulum itu adalah di pembelajarannya. Kalau dalam pembelajaran maka tersangkut kepada guru yang mengajarnya. Oleh sebab itu Anda sebagai calon guru harus memahami betul apa perubahan yang terjadi di tengah masyarakat dan lalu apa nilai-nilai yang akan diwariskan kepada anak-anak kita nanti atau kepada adik-adik kita nanti. Jangan nanti jadi guru asal mengajar aja, jadi guru tapi tidak tahu apa yang dibutuhkan anak. Jadi guru mengharapkan anak critical thinking tapi gurunya tidak kritis. Itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Kita ingin perubahan, maka perubahan itu harus dimulai dari guru-guru ya. Anda calon guru ya, Anda harus juga banyak membaca, belajar. Oke, cukup kuliah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di lokal. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi wisuda minggu depan. Minggu depan masih ada wisuda? Tidak, Pak. Orang wisuda kita yang jadi korban ya. Tidak apalah ya. Kalau tidak dijadi korban minimal kita mengalah dulu untuk kakak-kakak kita yang sekarang ini berbahagia. Kita ucapkan kepada mereka, semoga mereka yang sudah wisuda dimudahkan hidupnya, dilapangkan jalannya, diberkahi ilmunya, dan Allah memberkatinya. Itu doa kita ya. Walaupun kita harus bergeser ke Zoom belajarnya, tapi tidak mengurangi pemahaman kita, perubahan sikap kita. Cukup makalah, cukup ketua moderator cukup? Insya Allah cukup. Cukup ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga Anda sehat semua. Tetap semangat. Jaga diri, jaga agama kita. Jaga yang paling pertama itu adalah menjaga harga diri kita. Harga diri kita itu ya harga jiwa kita. Jiwa kita itu artinya harga
spiritual kita tadi ya. Jangan tergadai harga diri kita karena hal-hal sepele, umpamanya melakukan kezaliman kepada orang, itu merusak harga diri kita itu. Kita sebagai calon sarjana pendidikan agama Islam. Semoga kita diberi kesehatan. Mohon doa juga saya diberi kesehatan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Iya, Pak. Kita